Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari kelas 12 IPA 3, ingin mempresentasikan proposal rencana bisnis ayam penyet Uncle Roy, yaitu bidang usaha unggas pedaging. Di sini proposalnya itu disusun oleh saya sendiri, Azhar Salsabila, nomor absen 4, kedua Vicky Roy Firmansyah, nomor absen 9, Karin Amalina Zata Amani, absen 13, Laila Aziza, absen 14. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah terputus rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam teruntuk baginda Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabat, dan sampailah pada kita sebagai pengikutnya. Alhamdulillah, akhirnya kami dapat menyelesaikan proposal mengenai ayam penyet Uncle Roy ini untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Keberhasilan dalam penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Ibu Desi Agustina, selaku guru mata pelajaran kewirausahaan. Kedua, teman-teman yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusun menyadari bahwa proposal ini banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan proposal ini. Penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan akan dibaca oleh Laila. Pendahuluan, latar belakang. Usaha bisnis makanan merupakan bisnis yang senantiasa bertahan dan terus berkembang dengan meningkatkan kebutuhan kuliner masyarakat. Ada beberapa hal yang membuat bisnis ini terus tumbuh. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dan menyebabkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan semakin meningkat pula. Semakin meningkatnya kebutuhan pangan tersebut mendatangkan peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Salah satunya adalah bisnis makanan. Kedua, makanan merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik sebagai kebutuhan kuliner, jajanan, maupun kebutuhan pokok. Bisnis makanan memiliki pangan pasar tersendiri, yaitu pemuda seperti remaja, mahasiswa, dan masyarakat penggemar kuliner. Salah satu bisnis makanan penggemar ayam penyet meliputi kalangan bawah sampai kalangan atas menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan untuk memberikan keuntungan dan tidak mudah mengalami penurunan karena bisnis ini bukan merupakan bisnis musiman. Bisnis makanan ayam penyet akan dikembangkan dengan sambal yang pas di lidah. Bisnis ini juga menyediakan banyak produk yang memberikan cita rasa dan kepuasan tersendiri bagi konsumen, terutama dalam hal kualitas, rasa, dan ukuran, dengan menjamin kebersihan, serta memberikan pelayanan yang memuaskan dengan harga yang terjangkau, sehingga konsumen dapat menjadi pelanggan setia ayam penyet ini. Dengan hadirnya usaha dari produk ayam penyet, ini kami yakin dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat dan dapat mengembangkan suatu usaha jangka panjang yang berkelanjutan di masa depan yang berpotensi terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya saya akan bacakan visi dan misinya. Visinya itu adalah menjadikan makanan serba penyet menjadi makanan masa kini. Yang kedua adalah mendapatkan keuntungan sesuai dengan harapan. Misinya adalah berkreasi dan berinovasi dengan masakan modern, mengutamakan kualitas makanan, mengutamakan pelayanan kepada konsumen. Tujuan usaha ini adalah yang pertama, mendorong untuk sukses berwirausaha dalam mewujudkan siswa yang mandiri, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan memberikan pekerjaan sebagaimana dibutuhkan dalam usaha ini. Yang ketiga, menyediakan ayam penyet dengan cita rasa yang khas dan lezat dengan harga yang sangat terjangkau, serta memberikan pelayanan yang bersih dan berkualitas untuk memberikan kepuasan kepada konsumen di ayam penyet Uncle Roy. Yang terakhir adalah menjadikan ayam penyet Uncle Roy ini terus berkembang dengan membuka cabang di daerah-daerah lain. Terima kasih. Selanjutnya, bab 2 pembahasan akan dibacakan oleh Karin. Deskripsi usaha. Usaha ini merupakan usaha dalam bidang kuliner yang menggunakan ayam sebagai bahan utama. Usaha ini menjual ayam penyet sebagai menu utamanya, yang terlihat jelas pada nama brandnya. Ayam penyet adalah hidangan ayam goreng Indonesia, khususnya Jawa, yang terdiri dari ayam goreng yang diulek memakai ulekan untuk melembutkannya,
Disajikan dengan sambal, potongan-potongan timun, tahu goreng, dan tempe. Ayam penyet Uncle Roy ini menyediakan menu yang harganya sangat terjangkau, tetapi dijamin akan memuaskan konsumen. Dalam satu porsi ayam penyet berisi ayam, nasi, telur, perkedel, tahu, tempe, lalapan, sambal, dan air mineral. Harga untuk satu porsi hanya Rp25.000. Masakan ini disajikan di piring untuk tempat masakan, serba penyetnya, dan piring untuk nasinya. Apabila pembeli menginginkan untuk membawa pulang, disajikan dalam bungkusan. Jenis unggas yang digunakan dalam usaha ayam penyet Uncle Roy merupakan ayam. Ayam memiliki peminat yang sangat banyak di bidang kuliner. Ayam juga merupakan sumber protein yang tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, sehingga pemilihan ayam sebagai bahan baku dalam usaha ayam penyet Uncle Roy ini merupakan keputusan yang pas. Lokasi usaha ini terletak di Jalan Melati, Blok H, nomor 201, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17510. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. A. Banyak orang yang menyukai ayam penyet. Yang kedua, rasa yang pedas, unik, enak, dan menggoda. Yang ketiga, halal. Yang keempat, bahan baku mudah didapat. Yang kelima, harga terjangkau sesuai dengan merek masyarakat Indonesia. Yang kelima, menyediakan produk yang berkualitas. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu produk mudah ditiru, dan yang kedua, harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu banyak konsumen yang datang untuk membeli. Yang kedua, mendapatkan laba yang memuaskan. Yang ketiga, banyaknya orang yang menyukai ayam penyet. Yang keempat, tingkat peminatan ayam penyet tinggi. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan dengan pedagang lain. Lalu munculnya produk lain yang lebih berkembang. Standarisasi mutu, perubahan selera masyarakat, dan harga bahan baku dan bumbu yang tidak stabil. Selanjutnya, saya akan membacakan strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan produk. Kami mengembangkan produk dengan membuat standar mutu produk yang tercatat secara legal dan mendapatkan sertifikat izin BPOM. Kedua, pemasaran. Untuk pemasaran, kami menyediakan offline store di Jalan Melati, Blok H, nomor 201, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17510, dan bisa juga untuk melakukan pemesanan secara online melalui website atau melalui sosial media kami. Yang ketiga, kegiatan promosi. Kami melakukan promosi melalui website produk kami sendiri, yaitu www.ayampenyetuncle.com. ayampenyetuncleroy.com menyebarkan brosur kepada masyarakat sekitar, dan juga kami memanfaatkan teknologi yaitu sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter, sehingga masyarakat mudah dalam mengakses produk kami. Dan kami juga menyediakan pelayanan delivery order kepada pelanggan. Selanjutnya, rincian biaya dan laba. Pertama, ada biaya variabel. Di sini ada ayam, yang digunakannya itu 150 kg. Harga satuannya itu per kilogram itu 35.000, dikali jadi sekitar sebulan itu jumlahnya 5.250.000. Untuk tahu digunakan 150 pieces, harga satuannya itu 400 perak. Kalau jumlahnya sebulan itu membutuhkan sekitar 60.000. Tempe digunakan 20 pieces, harga satuannya itu 3.000, totalnya 60.000. Kentang 5 kilo, harganya itu per satuannya 15.000, totalnya 75.000. Tepung 5 kg, harga satuannya itu 8.000, jumlahnya itu adalah 40.000. Selada air digunakannya 10 ikat, totalnya itu 20.000. Air mineral 10 dus, isinya itu 300 ml, totalnya itu harganya 200.000. Timun 2 kg, jumlahnya 20.000. Jahe 30 buah, 15.000. Lengkuas 60 ruas, 30.000. Serai 60 buah, 30.000. Daun salam 60 lembar, 30.000. Bawang putih 400 siung, 80.000. Kunyit 30 buah, 15.000. Kemiri 240 butir, 120.000. Garam 15 bungkus, 15.000. Jeruk lemon atau juga bisa juga jeruk nipis 30 buah, yaitu 30.000. Selanjutnya minyak goreng 60 liter, 60.000. Totalnya tomat 30 buah, jumlahnya itu 15.000. Cabai rawit 75 ons, 300.000. Cabai merah 10 ons, 30.000. Bawang merah 60 siung, 12.000. Masako 30 bungkus, 15.000. Gula 30 kg, 150.000. Terasi 30 bungkus,
15.000, Sasa 30 bungkus 15.000. Totalnya itu untuk biaya variabel itu adalah 7.242.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Di sini ada wajan yang dibutuhkan itu satu, harga satuannya 50.000. Terus baskom harganya 20.000. Pisau di sini digunakannya ada 3 pisau, satu pisaunya berharga 30.000. Jadi totalnya 90.000. Cobek satu harganya 40.000. Talenan digunakannya ada 2, harga persatuannya itu 15.000, totalnya 30.000. Mangkok 5, harga satuannya 15.000, totalnya 75.000. Sendok dan garpu 2 lusin, harga persatuannya 10.000, totalnya 20.000. Serok 1, harganya itu 20.000. Spatula harganya 15.000. Tabung gas 1, harganya 140.000. Kompor harga 100.000. Regulator dan selang harganya 100.000. Sarung tangan 10.000. Piring 2 lusin, satu lusinnya itu 30.000, jadi kalau 2 60.000. Untuk biaya tetap totalnya itu adalah 770.000. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi. Biaya bulanan. Biaya variabelnya itu tadi 7.242.000. Di sini ada biaya gas, listrik, dan air. Sebulan itu 300.000. Biaya pegawai 1,5 juta atau 1.500.000. Jumlah biaya per bulannya itu adalah 9.042.000. Jumlah biaya per hari 9.042.000 dibagi 30 hari sama dengan 301.400. Untuk modal awal di sini totalnya itu adalah biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabelnya itu 7.242.000 ditambah biaya variabelnya itu 7.242.000, untuk biaya tetapnya 770.000 dijumlahkan jadi 8.012.000. Untuk pendapatan per bulan, harga satu ayam penyet itu adalah 15.000. Untuk 15.000 ini dikali 50 porsi. Andaikannya dalam 30 hari ini adalah 50 porsi, jadi totalnya itu adalah 22.500.000. Untuk perhitungan laba bersih, laba usaha per bulan pendapatan dikurang biaya usaha sama dengan 22,5 atau 22.500.000 dikurangin 9.042.000 sama dengan 13.458.000. Jadi laba bersih tiap bulan dengan asumsi satu hari terjual sebanyak 50 porsi adalah sebesar 13.458.000. Selanjutnya untuk bab 3 penutup akan dibacakan oleh Vicky Rai. Bab 3 ada kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil alih kesimpulan bahwa usaha ayam penyet ini dapat membuka peluang usaha yang cukup besar dengan memperkuat konsep dan pemasaran yang akan dilakukan agar usaha ini lebih maju dan lebih besar lagi. Salah satu bisnis makanan yang saat ini digemari adalah ayam penyet, terutama bagi para penyuka sambal. Banyaknya penggemar ayam penyet meliputi kalangan bawah sampai kalangan atas, menjadikan bisnis ini sebagai bisnis yang menjanjikan untuk memberikan keuntungan dan tidak mudah mengalami penurunan, karena bisnis ini merupakan bisnis musiman. Ayam penyet memiliki cita rasa khas dengan harga ekonomis dan mudah dijangkau. Selanjutnya ada saran. Dalam melakukan usaha dituntut untuk serius dan fokus. Tidak bisa dalam memulai bisnis secara setengah-setengah. Meskipun usaha tersebut merupakan usaha sampingan, kegagalan usaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankan usaha adalah suatu keharusan. Perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal mulai usaha, karena sekali kita salah dalam perhitungan awal, maka yang terjadi adalah efek berantai di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan, yaitu modal terus berkurang. Sudah sewajarnya kita ingin memulai usaha belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilah dan terhindar dari resiko yang lebih besar. Sekian dari presentasi proposal kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.